Halo Sobat Dosan, kali ini gue nggak mau banyak ngajar, nggak banyak teori. Gue cuma mau cerita. Ceritanya soal satu hal yang menurut gue penting banget, tentang bertahan dengan idealisme di tengah lingkungan yang toksik. Jadi, kemarin ada teman gue curhat. Namanya, sebut aja Fikri. Anaknya baik, orangnya polos, dan cukup idealis. Tapi dia ngerasa capek. Bukan capek karena banyak tugas ya, tapi karena lingkungannya bikin dia ngerasa sendirian. Lingkungan sekitarnya rata-rata ya gitu. Teman-temannya ngomong kasar, bercandanya jorok, ngerokok udah jadi kebiasaan. Dan dia merasa nggak nyaman dan nggak nyambung, tapi dia juga nggak mau ikut-ikutan. Dan waktu dia tanya pendapat gue bilang, "Lu udah bener, Fik, karena di zaman sekarang jadi orang biasa aja tuh udah langka, apalagi jadi orang yang megang prinsip. Ketertarikan seksual itu wajar, tapi ketika itu dinormalisasi sebagai bahan candaan tiap hari, tiap waktu, sambil ketawa ketiwi, itu udah gak sehat. Lucu-lucuan bukan alasan buat ngerusak nalar, dan yang bahaya, kadang mereka nggak sadar kalau udah kelewat batas. Ngomongnya seenaknya, mentang-mentang semua orang diem, terus dikira wajar." Gue sendiri juga pernah ada di lingkungan serupa. Waktu sekolah, waktu kuliah, hampir semuanya gue pernah ngerasain hal yang serupa. Lingkungannya itu nggak selalu ramah buat orang yang beda, dan parahnya, kadang kita malah mikir, apa gue yang terlalu kaku ya? Apa gue harus ikutin aja biar nggak dianggap aneh? Tapi ternyata yang bikin lo kuat itu bukan karena lo nyatu sama mereka, tapi karena lo tetap jadi diri sendiri bahkan saat lo sendirian. Jadi kalau lo sekarang lagi di posisi kayak Fikri, ngerasa nggak nyambung sama temen-temen lo, dan lo ngerasa mulai ragu sama prinsip lo sendiri, percaya, lo nggak salah. Lo bukan sok suci, lo bukan aneh. Lu cuma punya standar, dan itu gak salah. Justru yang salah itu ketika kita tahu itu salah, tapi diem, atau malah ikut-ikutan, biar gak kelihatan berbeda. Satu quotes yang gue pernah dengar dari dulu. Sesuatu yang salah tidak akan menjadi benar, meskipun satu dunia melakukannya. Dan sesuatu yang benar tidak akan menjadi salah, meskipun tak ada orang yang melakukannya. Teguh pada prinsip, percaya pada kebenaran yang lu pegang. Karena sejatinya, kita hidup pada prinsip yang kita pegang sendiri. Kita sebagai manusia diberikan akal pikiran untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mungkin banyak dari kita yang udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi soal mau dan mampu, itu urusan yang berbeda. Kita tahu itu salah, tapi apakah kita mau dan berani untuk menyalahkan? Kita tahu kalau itu benar, tapi apakah kita mau untuk membelanya? Dunia ini memang keras. Kadang kita harus berani berdiri sendirian, cuma buat bisa bilang, gue nggak setuju sama ini. Tapi dari situ biasanya lo nemuin siapa temen yang benar-benar ngerti sama lo, dan siapa yang cuma jadi teman saat lo ikut ketawa, bukan saat lo beda suara. Jadi buat lo yang sekarang lagi bertahan, yang mulai capek jaga idealisme sendiri, yang ngerasa sendirian di tongkrongan, ingat satu hal, jadi beda bukan berarti salah, dan jadi sopan bukan berarti lemah. Kadang lo nggak mengubah dunia secara langsung, tapi lo mencegah dunia mengubah lo. Dan itu adalah sesuatu yang keren. Kalau lo punya cerita yang mirip atau pernah ngerasa kayak Fikri, bisa dong cerita di kolom komentar, biar kita bisa saling diskusi dan bertukar pikiran bareng. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share ke teman lo jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet.